Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Nah, kalian tentunya sudah tahu bahwa Allah mengutus para nabi dan rasul untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rasul terakhir. Islam sebagai agama yang dibawanya merupakan ajaran dan petunjuk paling lurus dan benar. Semua ajaran tersebut terdapat pada Al-Quran, seperti surat Al-Kautsar yang sekarang akan kita bahas. Ayo, siapa yang sudah tahu apa arti Al-Kautsar? Benar, Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak. Surat Al-Kautsar diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, sehingga tergolong sebagai surat Makkiyah. Surat Al-Kautsar juga adalah surat ke-108 di dalam Mushaf Al-Quran dan merupakan surat terpendek yang hanya memiliki 3 ayat. Siapa di antara kalian yang sudah hafal surat Al-Kautsar ayat 1-3? Ayo, acungkan tangannya. Bagus, semua sudah hafal tentang bacaan surat Al-Kautsar. Terima kasih kalian sudah menghafalnya dengan baik. Baik, ini adalah lafal Quran surat Al-Kautsar ayat 1-3. Ayo kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Untuk menghafalnya, kalian bisa mengulangi beberapa kali bersama dengan teman. Nah, setelah kalian membaca lafal surat Al-Kautsar ayat 1-3, saatnya kalian mengetahui pesan pokok yang terkandung di dalam surat Al-Kautsar. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada kita sebagai umatnya dengan memberikan nikmat yang banyak. Contoh, nikmat iman, nikmat Islam, kemudian nikmat sehat, dan masih banyak lagi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, itu pun termaksud ke dalam nikmat yang sangat banyak manfaatnya. Kemudian yang kedua, untuk mensyukurinya, Allah memerintahkan kepada kita di dalam surat Al-Kautsar ini untuk sholat dan berkurban. Nah, adik-adik, siapa yang tahu nih tentang kurban? Adakah yang sudah tahu? Nah, yang ketiga, pesan pokok dari surat Al-Kautsar, kita tidak boleh membenci Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta ajaran yang dibawanya. Karena orang yang membenci Rasulullah, dia terputus dari nikmat Allah. Oleh karena itu, kita senantiasa harus mencintai Nabi kita. Siapa yang tahu Nabi kita? Iya, benar. Nabi kita adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup para nabi. Nah, untuk mencintainya, bagaimana? Kita senantiasa harus bersolawat kepadanya, kemudian mencintai ajarannya dan dilaksanakan sebaik-baiknya. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran kali ini,
Ibu akan memberikan sedikit ilmu tentang tajwid dalam surat Al-Kautsar. Di dalam surat Al-Kautsar ini yang tajwid yang akan kita bahas hanya gunnah. Tahukah kalian apa arti gunnah? Betul, gunnah artinya dengung. Atau gunnah juga bisa diartikan dengan nun dan mim tasydid. Cara membacanya mendengung sepanjang 2 harakat. Apabila di dalam Al-Quran kalian melihat surat apapun itu, di dalamnya ada nun yang memakai tasydid ataupun mim yang memakai tasydid, maka itu namanya gunnah. Membacanya harus mendengung sepanjang 2 harakat. Apakah kalian baik? Kalau kalian sudah paham, mari kita lanjutkan ke contohnya. Nah, lihatlah contoh yang ada di depan kalian. Ini adalah contoh kalimat yang mengandung bacaan gunnah. Yang pertama di dalam surat Al-Kautsar ayat pertama ada lafal inna a'tainaka. Nah, inna. Nah, di sana ada nun yang memakai tasydid. Itu artinya bacaan tajwid di sana termasuk ke dalam gunnah. Kemudian yang kedua contohnya di dalam surat Al-Kautsar ada pada ayat ketiga. Inna syani'aka. Nah, nun di sana merupakan gunnah karena nun yang ada di sana memiliki tasydid. Kemudian lafal selain di dalam surat Al-Kautsar. Yang pertama ada fa'amma. Nah, mim di sana ada tasydidnya sehingga hukum bacaannya adalah gunnah. Kemudian summa kalla. Nah, summa. Nah, summa juga mim di sana merupakan bacaan gunnah karena memiliki tasydid di atasnya. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham tentang gunnah? Nah, meskipun di dalam surat Al-Kautsar ini masih banyak hukum bacaan tajwidnya, tetapi untuk kali ini kita hanya membahas tentang gunnah saja. Semoga kalian bisa memahami dengan sangat baik. Nah, setelah penjelasan tersebut, apakah adik-adik paham? Alhamdulillah. Sekarang adik-adik sudah mulai memahami apa itu arti gunnah dan bagaimana bentuknya serta huruf yang memiliki bacaan atau hukum bacaan gunnah. Nah, semoga bermanfaat untuk adik-adik. Jangan lupa terus belajar ya, baik di rumah maupun di sekolah. Di rumah kalian dibantu oleh orang tua belajar dan di madrasah kalian dibantu oleh ustadz kalian. Kemudian di sekolah kita akan tetap belajar untuk hukum bacaan tajwid yang lainnya. Semangat anak-anak. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.